Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan wa tamjidan lillah. Assalatu wassalamu ala rasulillahi sayyidina Muhammadin khairil ummah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Para hadirin wal hadirat jamaah salat zuhur rahimakumullah. Puji dan syukur marilah kita panjatkan ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Siang ini kita masih diberikan kekuatan, kesehatan, kesempatan untuk bisa bersama-sama menunaikan ibadah sholat zuhur yang dilanjutkan dengan kita bersama-sama mencoba untuk mengkaji dan mendalami tentang keislaman. Salawat dan salam pun tak lupa kita mohonkan semoga tetap terlimpah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita harapkan syafaatnya pada hari di mana tidak ada pertolongan selain dari syafaat beliau. Para jamaah sekalian, sejak dari kita dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita diberikan anugerah untuk bisa menjalankan aktivitas, entah sudah berapa tahun sampai saat ini, kita masing-masing memiliki periode yang berbeda-beda. Ada yang sudah 30 tahun, 40 tahun, ada yang sudah juga mungkin 50 tahun, atau bahkan lebih, ada yang sudah 60 tahun, atau hampir 80 tahun, dan seterusnya. Kesemuanya ini menjadi bagian yang harus kita rasakan dalam perjalanannya, yang tentu saja ibarat sebuah program, maka kita harus sering-sering mengevaluasi perjalanan kehidupan kita itu. Apakah tujuan diciptakannya kita oleh Allah Subhanahu wa taala ini sudah sesuai? Dalam artian yang kita lakukan dalam perjalanan kehidupan kita itu sudah on the track, sesuai dengan garis-garis besar yang telah ditetapkan oleh Allah bahwa kita itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Sudah begitu atau belum? Apakah di dalam kita menjalankan aktivitas kehidupan itu, terutama yang terkait dengan masalah upaya kita mendapatkan penghidupan, sudah sesuai dengan rel yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala ataukah belum? Dalam hubungan sosial juga demikian, apakah anugerah berupa kemampuan kita yang kita miliki ini sudah kita manfaatkan sebesar-besar untuk kepentingan umat manusia ataukah belum, dan seterusnya dan seterusnya. Itulah yang di dalam bahasa Islam disebut dengan muhasabah, menghitung-hitung terhadap perjalanan kehidupan kita, apakah kita sudah sesuai atau masih sesuai, ataukah justru kita mengalami penyimpangan-penyimpangan. Para hadir rahimakumullah, dari sekian banyak hal yang harus kita evaluasi dan kita muhasabah di dalamnya, ada satu hal yang patut kiranya untuk kita sama-sama renungkan di siang hari ini, terkait dengan etape perjalanan kehidupan umat manusia yang oleh Allah sudah ditentukan sedemikian rupa, sehingga dengan paling tidak memahami etape ini, maka kita akan bersiap-siap di dalam menjalankan kehidupan ini untuk menyongsong etape-etape berikutnya. Para hadirin rahimakumullah. Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 28 Allah menyatakan,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata fa ahyaakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Mengapa engkau sekalian tega kafir kepada Allah? Mengapa engkau sekalian berani melanggar aturan Allah? Mengapa engkau sekalian menyiasakan atau menyia-nyiakan terhadap hidup yang Allah telah limpahkan kepada kamu sekalian, padahal wa kuntum amwata, kamu dahulunya adalah orang yang mati. Summa ahyakum, kemudian aku hidupkan kamu. Summa yumitukum, kemudian Allah mematikan kamu. Summa yuhyikum, lantas Allah membangkitkan kamu. Summa ilaihi turja'un, kemudian kepada Allah engkau sekalian dikembalikan. Ayat ini memberikan gambaran kepada kita sekalian, para hadirin jamaah rahimakumullah, bahwa hidup ini ada 5 etape pokok yang penting. Walaupun para ulama tauhid juga masih membagi-bagi lagi. Tapi paling tidak ada 5 kalau kita melihat dari konteks ayat ini dalam surah Al-Baqarah 28. Yang pertama, wa kuntum amwata, kamu sekalian berada pada zaman atau era atau etape kematian. Etape kematian ini oleh sebagian ulama ditafsirkan, ada yang mengatakan kita semua berada di alam arwah. Ada yang membagi juga alam arwah dibagi dua, yakni alam sebelum kita itu ada sama sekali, baik bibit maupun hal lainnya. Yang kedua lah alam rahim. Jadi alam rahim itu masuk dalam kategori wa kuntum amwata. Artinya alam rahim setelah orang tua kita bertemu, kemudian menikah, dan kemudian kita sudah mulai menjadi janin, itu dikatakan sebagai alam arwah sampai dengan kita lahir. Itu sudah kita lalui, para hadirin rahimakumullah. Ketika kita mungkin 41 tahun yang lalu, 51 tahun yang lalu, 60 tahun yang lalu, sesuai dengan usia kita masing-masing, kita berada di alam kandungan ibu kita. Seringkali kita lupa bahwa kita pernah hidup di sana. Ada satu peristiwa besar yang dalam surah Al-A'raf dinyatakan bahwa setiap anak Adam yang ada di dalam kandungan, wa idz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna al-ayat. Setiap anak Adam, kita berarti termasuk di dalamnya, yang masih berada di alam kandungan, alam rahim kita itu Allah pernah datang. Nah, datangnya ini memang kemudian para ulama berbeda pendapat apakah di bulan keempat, apa bulan ketujuh, ya. Ada yang mengatakan itu makanya ada tradisi Jawa namanya mitoni, karena datangnya perjanjian itu bulan ketujuh itu terlepas dari itu semua. Yang jelas Al-Quran mengatakan Allah datang kepada kita. Percaya atau tidak percaya, Allah pernah menemuin kita untuk menyatakan sebuah MOU. Yang MOU-nya itu dikatakan hanya alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhan wahai calon manusia. Waktu itu kita semua mengatakan bala syahidna, betul ya Allah engkau adalah Tuhan kami. Saat itu kita mengatakan oke atau bala, betul ya Allah engkau adalah Tuhan kami. Percaya atau tidak percaya itu sudah kita lalui. Dan sebagian ulama memberikan satu pernyataan bahwa ketika ada seorang calon jabang bayi yang ketika lahir itu dia tidak mengatakan bala syahidna, itu begitu lahir dimatikan sama Allah. Ini artinya kalau begitu berarti kita yang hidup sampai sekarang ini semua telah menyatakan komitmen kita bahwa Allah adalah Tuhan kita. Dan bahkan bukan hanya itu, tapi saat itu ada penandatanganan kira-kira kalau bahasa manusianya tentang kita rezekinya dari mana, mati kita kapan, jodoh kita di mana, dan seterusnya. Cuman diekspresikan dalam Al-Quran hanya alastu birabbikum qalu bala syahidna. Nah kemudian setelah itu semua ada, lahirlah kita.
lahir ke dunia ini. Dan pada saat lahir, kita pun tidak mengerti apa-apa. Allah Maha Sempurna, Allah Maha Penyayang. Begitu kita lahir, hidup, kalau tadi etapa yang pertama adalah alam arwah, kita memasuki etapa yang kedua yang disebut dengan alam dunia atau alam fana. Berapa lama kita di sini? Bergantung kontrak kita yang sudah kita tanda tangani. Sayang mungkin dari kita nggak ada yang membawa flash disk saat itu. Sehingga kita belum tahu sampai sekarang kapan kontrak kita berakhir. Allah Maha Sempurna, Allah Maha Kasih Sayang. Kita lahir, kita diberikan berbagai macam fasilitas yang sempurna. Dibandingkan dengan makhluk-makhluk Allah, anak Adam inilah yang paling sempurna. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Aku telah muliakan anak Adam. Aku berikan dia rezeki yang sempurna dari daratan dan lautan. Dan aku berikan kelebihan dia. Wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Dari banyak makhluk Allah yang aku ciptakan. Binatanglah, tumbuh-tumbuhanlah, malaikatlah, manusialah yang paling diberikan kelebihan banyak sekali. Dan dia yang paling paling sempurna. Wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Bukan hanya dari sisi bentuk tubuh kita yang sempurna, perasaan kita yang sempurna, tapi juga Allah memberikan kelengkapan berupa piranti lunak. Allah memberikan tuntunan yang disebut dengan Al-Quran untuk bagaimana kita mengimplementasikan kehidupan ini. Kita punya mata, kita gunakan untuk apa? Telinga untuk apa, hati untuk bagaimana, tangan, kemampuan, otak, segala macam itu dimanfaatkan untuk apa. Itu Allah memberikan semua kepada kita. Dan semestinya kita bersyukur kepada Allah karena kita sudah dijadikan sebagai umat manusia. Kita tidak akan pernah bisa menolak ketika mungkin waktu itu, misalnya kita dijadikan oleh Allah jadi seekor sapi, atau jadi mungkin binatang, kita tidak tahu. Tapi Allah sudah menentukan kita menjadi manusia yang notabene adalah kedudukannya paling tinggi. Tetapi kedudukan yang tinggi itu para jamaah sekalian tidak mutlak berlaku terus-menerus. Karena Allah memberikan ancaman juga ketika kita tidak bisa mengolah, memanage dan mengatur kedudukan itu, maka tsumma radadnahu asfala safilin. Kita akan dikembalikan kepada tingkatan yang paling dasar. Ada sebagian ahli sosiolog yang membagi ya bahwa makhluk itu menjadi tingkatan-tingkatan. Tingkatan yang paling dasar disebut dengan makhluk jamadi, seperti batu, air itu makhluk jamadi. Kemudian di atasnya ada makhluk yang lebih mulia lagi yang disebut dengan makhluk nabati. Di atasnya lagi ada yang lebih mulia lagi yang disebut makhluk hayawani. Dia tunduk kepada hukum alam, diberikan insting dia, bisa berkembang biak, itu hayawani. Di atas hayawannya ada yang disebut dengan makhluk rohani. Dia tidak diberikan jasad, dia hanya roh saja. Malaikat dan jin ada di sini. Dan yang paling tinggi derajatnya adalah makhluk yang disebut dengan insani atau manusia kita-kita ini. Gambaran itu tersebut dalam Al-Quran yang dikatakan walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Banyak sekali manusia dan jin yang akan menjadi bahan bakar neraka jahanam disebabkan mereka tidak bisa memanage hatinya. Hati itu banyak sekali sifat-sifat baiknya ada, sedihnya ada, senangnya ada, susahnya ada, macam-macam. Tapi dia tidak bisa mengatur. Sehingga lupa bersyukur sama Allah. Yang keluar dengki terus. Yang keluar keluhan terus. Tidak pernah dia bersyukur. Tiap hari hanya itu. Nah, orang-orang yang semacam ini kemudian telinganya juga tidak bisa di-manage sama dia. Matanya tidak bisa di-manage sama dia. Maka ulaika kal an'am, kata Allah. Mereka sama dengan binatang. Jadi derajatnya tadi turun 2 klik.
Balhum adol, bahkan lebih hina daripada binatang. Masya Allah. Mari kita muhasabah, mari kita refleksi diri. Sudahkah kita itu semua kita lakukan dengan baik? Sudahkah itu bisa kita manage dengan baik? Sudahkah umur kita tata sedemikian rupa? Berapa persentase kita untuk ibadah, untuk mencari nafkah, untuk istirahat, untuk olahraga, untuk berapa persen mereka masing-masing? Sudahkah sesuai dengan porsi yang diarahkan untuk wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun? Para hadirin jamaah rahimakumullah. Setelah manusia melakukan kehidupan ini dan sampai pada saatnya summa yumitukum, kemudian Allah akan mematikan kita, memasukkan kita ke etapa yang ketiga yang disebut dengan alam barzah atau alam kubur. Fungsi dari seluruh yang ada di jasad ini akan diambil oleh Allah. Rohnya masih ada di sana tapi jasadnya dibuang di dunia ini, ditinggal. Yakin atau tidak yakin kita akan mengalami saat itu. Percaya atau tidak percaya kita akan melewati waktu itu, entah kapan. Bisa dalam waktu dekat, bisa dalam waktu yang relatif lama. Dan ini tidak bergantung pada usia. Artinya yang tua duluan, yang muda belakangan, enggak. Ya. Kalau makmum misalnya belakangan, imam duluan, enggak juga. Bisa juga makmum duluan, imam belakangan. Atau sebaliknya, imam belakangan, makmum duluan juga bisa. Kita tidak pernah tahu, tapi kita harus yakin bahwa itu akan datang. Setelah sampai di sana, ngapain? Di alam barzah itu tugas kita hanya menunggu. Tetapi walaupun kita menunggu, kita sudah bisa merasakan nikmat dan siksanya. Ada namanya nikmat kubur dan siksanya siksa kubur. Ah, itu ramalan aja Pak. Itu ramalan. Enggak percaya berangkat aja. Nanti kalau sampai sana enggak, balik sini. Enggak ada istilah ramalan. Kafir kita kalau mengatakan itu ramalan. Ini bukan ramalan. Al-Quran yang mengatakan bahwa alam kubur itu ada. Mbah kita, bapak kita mungkin, kakak kita mungkin sudah duluan dia ke sana. Dan itu akan dirasakan seperti apa adalah bagaimana kita berada di alam atau etape yang sekarang ini. Kalau kita yang sekarang ini on the track, insya Allah di alam kubur pun kita akan mendapatkan nikmatul kubri atau nikmat kubur. Insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Setelah nanti suatu saat kita selesai di alam kubur, kita akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma yuhyikum, kemudian kita akan dibangkitkan memasuki etapa yang ketiga yang disebut dengan alam mahsyar, dikumpulkan. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Manusia dibangkitkan untuk kemudian dimintai pertanggungjawab amalnya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Yang baik akan melihat, yang jelek pun akan dimintai pertanggungjawaban. Itu saat itu. Semua akan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita cukup di alam mahsyar, kemudian tsumma ilaihi turja'un. Pada akhirnya tujuan atau perjalanan akhir dari kehidupan kita adalah akan dikembalikan kepada Allah. Yang baik akan dimasukkan ke dalam surganya, dan yang jelek akan diperintahkan oleh Allah memasuki nerakanya. Perjalanan itulah yang senantiasa seharusnya menjadi bagian dari perjalanan kehidupan kita yang harus kita renungkan. Agar kita ingat bahwa batasan ataupun koridor yang harus kita lakukan itu hendaklah berorientasi pada apa-apa yang akan kita lalui ke depan. Sehingga ketika nanti suatu saat kita tiba, dia tidak pernah saat akhir kita mengakhiri kehidupan ini, tidak pernah memberikan aba-aba kepada kita, SMS atau telepon dulu, Mas, sampean persiapan, sampean mau mati, tidak pernah. Tiba-tiba saja datang itu. Sehingga kalau kita tidak mempersiapkan dari dini, maka kita akan kaget, dan ketika terkaget yang terjadi adalah penyesalan. Ada sebuah pepatah Arab yang mengatakan,
Waladatka ummuka yabna adama bakiya wan nasu haulaka yadhakuna surura. Yang kurang lebih murotnya atau maknanya itu, jadilah kamu manusia ketika kamu dilahirkan kau menangis orang lain tersenyum. Dan jadilah kau manusia ketika kau mati nanti, kamu yang tersenyum orang lain yang menangis. Saat kita dilahirkan kita menangis, orang lain tersenyum menyambut kehadiran kita, oke, sudah lalu. Tapi jadilah kita manusia yang ketika kita mati nanti, kita mati dalam keadaan tersenyum. Artinya mati dalam keadaan tersenyum itu, mati dalam keadaan puas. Karena seluruh beban, seluruh taklif, seluruh amanah yang oleh Allah dibebankan kepada kita, telah kita tunaikan dengan baik. Telah kita tasarufkan dengan baik rezeki yang Allah berikan. Telah kita lakukan aktivitas di masyarakat dengan baik, sehingga saat kita mati kita tersenyum. Sementara orang lain menangis. Mengapa menangis? Orang lain itu merasa kehilangan atas kematian kita. Karena kita berguna bagi mereka, kita bermanfaat bagi mereka. Sehingga ketika kita mati mereka menangis, mereka merasa kehilangan atas kematian kita. Jangan menjadi orang sebaliknya. Kita belum mati, tetapi orang-orang di lingkungan kita sudah berdoa supaya kita cepat mati. Itu artinya keberadaan kita sama sekali tidak membawa kemanfaat bagi lingkungan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melimpahkan karunia dan rahmatnya kepada kita sekalian, sehingga kita bisa menjalankan amanah kehidupan ini dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.